Shalom saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini kita dibombardir dengan begitu banyak berita menakutkan dan yang mengerikan. Setiap hari kita mendapat laporan berita yang sebagian besar fokus pada sisi negatif dari pandemi yang sedang terjadi di dunia di sekitar kita. Kita sebagai orang percaya harus mengisi pikiran kita dengan lebih banyak firman Tuhan yang menguatkan dan yang menghibur kita. Bukan sekedar kita mau mengalihkan perhatian kita semata, tetapi karena kita percaya bahwa ada kuasa dari firman Tuhan. Ada kuasa di dalam apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari-hari ini. Kuasa untuk mengalahkan ketakutan, kuasa untuk mengalahkan kegelisahan dan kegentaran hati kita. Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam Wahyu pasal yang keempat, diambil dari ayat yang pertama. Di sana Rasul Yohanes menulis, "Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, 'Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.'" Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita mengarahkan pikiran kita ke surga, pada hal-hal yang bersifat kekal. Melalui kejadian di dunia ini, kita disadarkan bahwa uang, popularitas, jabatan tidak dapat menyelamatkan kita. Deposito rohanilah yang dapat membuat kita tetap kuat, tetap berdiri teguh di tengah goncangan yang hebat ini. Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, hendak dibunuh dengan cara direbus dalam kuali berisi minyak panas. Tidak juga mati, sekalipun dengan luka bakar yang parah. Ia diasingkan ke pulau Patmos. Di sanalah dia mendapatkan pewahyuan oleh Yesus Kristus. Dan Yohanes melihat surga terbuka. Di tengah terancamnya keberadaan gereja pada waktu itu, Yohanes juga merupakan salah satu rasul terakhir yang hidup di zaman itu, karena rasul-rasul lainnya sudah mati sebagai martir Yesus Kristus. Yohanes telah mengalami banyak hal yang pahit, banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Lalu dia mendengar suara yang berkata, "Naiklah kemari, aku akan menunjukkan perspektif surgawi di tengah semua yang sedang terjadi." Inilah yang terjadi di kekekalan jika engkau tidak menyerah dengan keadaanmu saat ini. Inilah yang diperkatakan oleh suara itu yang didengar oleh Yohanes. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan pada satu situasi dan kondisi yang mencekam, keadaan yang tidak nyaman, nyawa terancam, kegelisahan dan kegentaran melanda. Hidup serasa tidak tenang. Ketahuilah bahwa iblis selalu ingin bahwa kita, fokus kita tertuju hanya kepada masalah dan bukan pada janji-janji Tuhan. Suara yang didengar oleh Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa ada satu tempat yang bernama surga, di mana di dalamnya terdapat jiwa-jiwa yang sudah melewati berbagai kesukaran dalam hidupnya. Seperti juga yang kita alami. Beberapa dari mereka mengalami sakit penyakit. Beberapa dari mereka mengalami masalah finansial. Mereka juga mengalami masalah keluarga seperti yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini firman Tuhan mengajak kita ketika hidup menjadi berat,
ketika hidup ada di dalam berbagai tekanan dan keadaan di sekitar kita semakin tidak menentu, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 4, pikirkan tentang surga. Fokuslah pada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di sana, dan upah itu akan kita terima. Ada orang Kristen yang memahami hal ini secara ekstrim tentunya, kemudian menjadi pasif dan hanya menantikan Yesus menjemput dia. Tentunya bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, tetapi kita tetap aktif di dalam menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai 18, di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi ketika ujian dan masalah melanda kehidupan kita, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk saling menghibur satu sama lain. Tuhan tahu bahwa hidup kita akan terasa berat. Tuhan tahu bahwa akan ada tekanan dan berbagai tantangan, ujian, cobaan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin semua itu membuat kita merasa stres. Tetapi di masa seperti ini, yang Tuhan mau adalah kita naik lebih tinggi dan mendengar perkataan penghiburan tentang surga, tentang kedatangan Kristus, tentang kekekalan. Karena hal itulah yang akan menguatkan kita. Tidak peduli betapa buruknya situasi dan kondisi yang kita hadapi, suatu saat, ya firman Tuhan katakan segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Kalau tidak di bumi ini, ya nanti kita akan melihat segala sesuatu menjadi baik ketika kita sampai di surga. Surga berarti suatu tempat yang tinggi, suatu tempat di atas sana. Karena itu setelah kebangkitan Yesus dikatakan naik ke surga. Ketika sangkakala berbunyi, Yesus akan turun dari surga. Mereka yang telah mati akan naik lebih dahulu. Mereka yang masih hidup akan terangkat naik kemudian. Semua ini membuktikan bahwa surga itu ada di atas. Nah, ini pelajarannya bagi Anda dan saya, bahwa ketika fokus kita tertuju ke surga, maka tidak ada pilihan lain. Kehidupan kita pun akan mengalami peningkatan. Kita akan berjalan naik dan tidak turun. Kesedihan hilang, kegentaran sirna, kedamaian kita rasakan, sukacita mengalir. Fokus pada surga membuat segala masalah di dalam dunia ini terlihat sepele. Bagaimana mengalahkan depresi? Pikirkan tentang surga. Alihkan perhatianmu dari apa yang sementara kepada apa yang kekal. Yesus Kristus akan datang kembali dan membawa kita ke surga, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Hidup kita di dunia ini tidak untuk selamanya, bahkan hanya sekilas saja dibandingkan kekekalan yang akan kita jalani. Karena itu saya mau katakan, mari kita arahkan pikiran kita ke surga di hari-hari ini. Jangan menyerah, jangan murtad, jangan hidup dalam kedagingan, jangan mengingini apa yang dunia tawarkan. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang Tuhan telah siapkan bagi Anda dan saya. Peperangan dan masa kesukaran akan berakhir. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Karena itu saya mau katakan, mari kita terus hidup di dalam Yesus, sekalipun bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah, namun saya mau katakan segala sesuatu akan lebih baik dijalani bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi semua orang percaya kepadanya. Dan kita akan berhasil melewati masa krisis, kita akan berhasil melewati pandemi ini dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.